Saya menghargai sekali akan kehadiran saudara pada malam hari ini karena banyak acara yang dilakukan oleh keluarga-keluarga di luar. Mereka saling berkunjung satu sama lain, tetapi saudara menyempatkan diri berkunjung di rumah Tuhan. Saudara memulai tahun baru Imlek ini ada di rumah Tuhan. Mari kita baca di Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Bagi saudara yang sudah memiliki Bible dan tidak dibawa, setiap kali ibadah supaya membawa Bible-nya karena kita bisa involve untuk mengikuti, membuat catatan dari Bible kita masing-masing. Mazmur 127 ayat 1, nyanyian ziarah dari Salomo. Jikalau bukan Yahweh yang membangun rumah, maka mereka yang membangunnya telah berjerih lelah dengan sia-sia. Jikalau bukan Yahweh yang menjaga kota, maka sang penjaga telah berjaga-jaga dalam kesia-siaan. Sia-sialah kamu yang bergegas bangun, berlama-lama duduk, memakan roti hasil jelih lelah, karena Dia akan menyediakannya bagi mereka yang dikasihinya saat tidur. Lihatlah, anak-anak adalah warisan dari Yahweh. Buah kandungan adalah suatu upah. Bagaikan anak-anak panah di tangan seorang pahlawan yang gagah berani, demikianlah anak-anak muda. Berbahagialah orang yang telah memenuhi tabung panahnya dengan semua itu. Mereka tidak akan dipermalukan, tetapi mereka akan menundukkan musuhnya di pintu gerbang. Saudara-saudara, ini adalah anak Daud, Salomo. Saya mau mengekspos akan keluarga Daud yang telah Tuhan lakukan atas keluarga Daud. Dan nanti saudara, dari keluarga Daud akhirnya lahir Yesus. Saya rindukan supaya saudara pun demikian. Dari keluarga saudara akhirnya nampak Yesus Kristus. Dikumandangkan Yesus Kristus. Nah, Tuhan lakukan ini dalam keluargaku. Kata Daud, kata Salomo, dan kata Yusak. Yang pertama, Tuhan yang membangun keluarga. Disebutkan, kalau bukan Tuhan yang membangun, kalau bukan Yahweh yang membangun, sia-sialah. Yang kedua, disebutkan di ayat-ayat yang kita baca tadi, bukan hanya Tuhan yang membangun, tetapi Tuhan yang melindungi. Percayalah akan kebenaran ini. Bukan hanya Dia membangun, tetapi Dia juga sanggup melindungi. Siapa yang rindu keluarganya dilindungi oleh Tuhan? Lambaikan tangan tinggi-tinggi, katakan amin. Dan bukan hanya itu saja, tetapi Tuhan yang menyediakan semua yang dibutuhkan, memelihara, menyediakan. Tadi disebutkan bahwa Tuhanlah yang menyediakannya. Semua yang diperlukan oleh keluarga. Dan yang terakhir, yang keempat adalah Tuhan yang memberikan masa depan. Membangkitkan anak-anak sehingga keluarga itu punya masa depan. Saya dulu berpikir begini, kalau suami istri, lalu kemudian punya anak-anak, lalu berbahagia, saya pikir sukses dia. Ternyata tidak begitu, saudara. Setelah saya menjadi lebih lagi
ada usia, ada umur. Ternyata ada ketika suami istri punya anak-anak, anak-anaknya takut Tuhan, taat orang tua, dan rukun. Saya pikir itu sudah selesai. Dulu saya pernah khotbah itu di hadapan saudara. Keluarga yang berbahagia. Anak-anaknya dididik untuk takut Tuhan, taat orang tua, dan rukun. Dan saya memiliki 3 ini, ada pada anak-anak saya. Tetapi setelah dalam perjalanan, ternyata ini belum finish. Ketika anak-anak punya pasangan, anak yang kedua punya pasangan, anak yang ketiga punya pasangan, saudara. Lalu bagaimana anak-anak ini? Sebab itu kita memerlukan penyertaan Tuhan bukan ketika kita punya anak-anak masih di dalam satu rumah. Takut Tuhan, taat orang tua, rukun. Tapi ketika mereka sudah berada di luar rumah, punya pasangan masing-masing, orang tua juga berdoa sedemikian rupa supaya mereka, anak-anak kita, diangkat oleh Tuhan. Semuanya punya masa depan. Dan janji yang keempat yang Tuhan bisa lakukan untuk keluarga adalah mengangkat anak-anak kita semuanya punya masa depan yang baik. Ayo kita tepuk tangan meriah bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Dan itulah 4 hal yang saya sampaikan pada malam hari ini. Mari kita simak satu persatu. Yaitu dia yang membangun keluarga. Membangun keluarga. Adakah dari antara saudara yang sekarang ini belum berkeluarga? Tuhan yang membangun, sanggup membangun. Yang sudah mungkin ada keretaan dan lain sebagainya, percayalah Tuhan yang membangun. Nah, ketika Adam diciptakan, saudara, yang memberi Hawa itu adalah Tuhan. Jadi memang Tuhan yang pertama kali membangun lembaga ini, family, keluarga ini. Tetapi di dalam perjalanan, saudara, memang ada godaan-godaan. Godaan pada waktu itu kena kepada Hawa. Sehingga mulai timbul persoalan ini, persoalan itu, persoalan ini. Nanti kita lihat, khusus keluarganya Daud ini. Tetapi yang membangun mesti harus Tuhan. Dan Tuhan adalah kasih. God is love. Tuhan adalah kasih. Dan Bapa Yahweh yang adalah kasih menjadi manusia Yesua, Yesus, dan dia adalah kasih. Kalau saudara membaca di 1 Yohanes pasal 4 ayat 16, biasanya kan saudara mendengar God is love, God is love, itu ayatnya di mana? Banyak yang tidak menemukan ayat tersebut. Tetapi ayat God is love itu adalah di 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-16. Berkata begini, kita telah mengenal dan percaya akan kasih Elohim kepada kita. Elohim adalah kasih. God is love. Siapa yang tinggal di dalam kasih, ia tinggal di dalam Elohim, dan Elohim di dalam dia. Jadi 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat 16 itu mengekspos Tuhan kita adalah kasih. Dan dia menjadi manusia Yesus, dan dia, pemazmur tadi katakan, yang membangun keluarga. Kasih itulah yang membangun keluarga. Sebab itu di Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 dikatakan begini. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-14. Yang sudah menemukan ayat tersebut, mari kita baca bersama-sama. Kolose itu di halaman 298 Perjanjian Baru. Kolose pasal yang ketiga,
ayat yang ke-14 berkata demikian. Semua membaca, 1, 2, 3. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat kesatuan yang sempurna. Jadi ketika membangun keluarga, disebutkan adalah kasih sebagai pengikat kesatuan yang sempurna. Dan kasih itu sendiri adalah Bapa Yahweh di dalam Yesus Kristus. Sebab itu siapapun saudara yang belum berkeluarga, mau membangun keluarga, mesti harus dengan Yesus. Tidak boleh di luar Yesus. Yang sudah membangun keluarga dan mulai terjadi keretakan persoalan, kembali kepada yang membangun, yaitu Yesus. Dan dia adalah kasih. Yang diperbuat oleh Tuhan di dalam keluargaku, dia membangun. Dan membangunnya di dalam kasih. Kesimpulannya, poin 1 ini, membangun keluarga harus adalah Tuhan, yang adalah kasih, dan membangunnya dengan kasih, dan kasih itu adalah Yesus Kristus, dan kasih itu yang pengikat, yang menyempurnakan. Percaya, katakan amin. Bukan karena kebencian, tapi karena kasih. Nanti kita melihat bahwa dari sejak awal pertama keluarga sampai terus menerus hancur karena kebencian. Sebab itu siapapun saudara yang mau sembuh di dalam nama Yesus Kristus, saudara tahu dia membangun. Yang kedua, disebutkan pemazmur berkata tadi, dialah yang memprotek keluarga. Sudah dibangun, diprotek oleh Tuhan. Firman Tuhan menyebutkan rambut kepala kita itu pun terhitung jumlahnya. Bukan karena Tuhan itu kengangguran, sehingga menghitung rambut saudara 1, 2, 3. Bukan karena Tuhan itu dokter tanam rambut. Sekarang kalau ada orang botak, saudara, ada teknologi baru, tanam rambut, 1 rambut 20.000. Dan diperlukan 100.000 rambut, jadi berapa itu saudara? Sampai 30-40 juta untuk tanam rambut. Memang sekarang teknologi itu begitu canggihnya. Mau jadi seperti apa saja bisa, saudara. Hidung pesek bisa manjung, saudara. Mata sipit bisa lebar. Rambut botak bisa tebal. Apalagi, saudara. Semuanya sekarang bisa. Perut buncit bisa kotak-kotak, saudara. Saya ditawarin di Jakarta, mau perutnya kotak-kotak? Loh, bagaimana caranya? Harus fitness? Enggak, sudah ditangani oleh dokter ini langsung kotak-kotak gitu. Wah, enggak deh. Mau apa saja. Jadi sekarang kalau saudara melihat orang cantik atau tampan dan lain sebagainya, itu biasa sajalah. Karena semuanya bisa diatur. Saudara-saudara, rambut kepala itu terhitung. Bukan karena Tuhan itu kengangguran, tapi dia itu teliti. Tahu semua detail peristiwa dalam kehidupan keluarga saudara. Percaya, katakan amin. Tahu detail suamimu, tahu detail istrimu, tahu detail anak-anakmu. Engkau tidak bisa mengawasi secara sempurna. Tetapi saudara, engkau bisa tetap dengan Tuhan yang tahu detail
Dia penjaga yang tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Sebab itu kalau saudara join dengan Tuhan, Immanuel, Elohim selalu denganmu. Walaupun engkau tidak tahu detail pasanganmu, detail anak-anakmu, tetapi engkau terus dengan dia. Engkau berdoa, dia mendengar. Proteksi itu atas seluruh anggota keluarga. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Katakan amin. Saya tertarik dengan seorang ibu yang ketika itu, saudara, anaknya yang bernama Salomo dijanjikan akan menjadi raja. Tapi tiba-tiba ada anak lain yang mengangkat diri sebagai raja. Ibu ini tahu anakku dijanjikan jadi raja, tapi kok anak lain yang jadi raja? Dan anak lain ini sudah deklarasi di seluruh Israel, akulah raja, dan semua mendukung dia. Semua rakyat mendukung dia. Apa yang dilakukan oleh ibu ini? Apakah dia berhadapan dengan anak tersebut? Tidak, saudara. Dia sujud kepada raja. Dia menghampiri raja bersama dengan imam. Dua-duanya ngomong kepada raja. Dan kemudian raja mendengar permohonan ibu ini. Maka ketika itu juga si anak ini akhirnya yang diangkat jadi raja. Yang sana ketakutan, saudara. Kemudian anak inilah yang jadi raja. Kemudian satu saat statement dari anak yang ini, kalimatnya bagus sekali. Saya ajak saudara membaca ayat tersebut di 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 15. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 15. Ini ayat tersembunyi tapi dahsyat penyingkapannya. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 15. Perhatikan kalimat daripada anak yang mengangkat dirinya sendiri jadi raja tadi. Begini firman Tuhan. Lalu ia berkata, anak yang tadi ini berkata, engkau mengetahui bahwa kerajaan itu adalah milikku. Dan seluruh Israel mengharapkan supaya aku menjadi raja. Tetapi sebaliknya kerajaan itu jatuh kepada adikku. Karena ia mendapatkannya dari Yahweh. Ini dahsyat loh saudara. Kalau ada pesaing saudara, sepertinya layak, sepertinya didukung. Tenang saja, engkau datang kepada Yahweh. Dan Yahweh yang mengangkat engkau, walaupun di sana disebut layak, didukung rakyat, yang jadi adalah ini. Saya berdoa malam hari ini, engkau memasuki tahun baru, engkau tidak kemana-mana, engkau berada di rumah Tuhan. Saya percaya yang tidak mungkin menjadi mungkin. Engkau diangkat, engkau diberkati, engkau dibuat menjadi makmur di tahun yang baru ini. Ayo kita tepuk tangan yang lebih meriah bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Saudara-saudara, dan ini pengakuan dari anak tersebut. Seharusnya aku yang berhak. Rakyat semua mendukung aku, tetapi kok kamu yang jadi? Karena kamu yang ditetapkan Yahweh. Tapi perhatikan untuk ibu-ibu. Bagaimana anak ini ditetapkan Yahweh? Ibunya mengetahui akan hal itu, dia datang kepada raja dengan imam.
dari mimbar ini diserukan berdoa bersama dengan hamba Tuhan. Engkau didoakan, saudara, kuasanya itu tak terbatas. Ketika engkau maju, engkau didoakan pengurapan, orang menganggapnya sepele. Tenang saja, saudara. Oh, yang terpenting bukan doa. Yang terpenting itu adalah pengakuan dari rakyat banyak. Tidak, saudara. Perhatikan di sini, kuasa Tuhan yang sedemikian luar biasa, dahsyat. Nah, diproteksi. Anak-anak saudara diproteksi. Dan itu Bapa Yahweh di dalam Yesua. Kalau sudah membaca di Ayub pasal 42, ayat yang kedua dikatakan begini. Sebelum Mazmur itu ada Ayub. Ayub pasal 42, ayat yang kedua. Ini menjadi ayat hafalan saya dari sejak lama. Dan saya percayai dari sejak muda. Bahkan dari sejak remaja. Roma pasal 12 ayat 1-2 dan Ayub pasal 42 ayat 2 ini saya pegang dari sejak lama. Ayub pasal 42 ayat 2. Ayo kita baca bersama-sama ayat tersebut. 1, 2, 3. Aku mengetahui bahwa engkau dapat melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Dan itu adalah statement seorang bapak. Ketika Ayub punya keluarga mengalami berantakan sakit, saudara, kolaps. Tapi di endingnya dia membuat sebuah statement, rencanamu tidak gagal. Sama sekali tidak gagal. Adakah dari antara saudara yang hari-hari ini keluarga saudara seperti sedang sakit, sedang alami macam-macam masalah? Pegang Ayub 42 ayat 2. Bapa Yahweh di dalam Yesus Kristus Tuhan, rencananya atas keluargamu bukan hanya untuk build your family, tetapi protect your family. Dia tidak akan gagal. Pasti tidak akan gagal rencana Tuhan untuk memberkati, melindungi keluarga kita. Ayo kita tepuk tangan meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Katakan amin. Yang berikutnya sekarang, saudara. Tadi di Mazmur disebutkan dia bukan hanya build, dia bukan hanya protect, tetapi dia juga provide for my family. Menyediakan semua yang diperlukan oleh keluarga. Satu saat bangsa Israel sebagai keluarga berada di dalam perbudakan Mesir. Ratusan tahun, 400 lebih tahun diperbudak di Mesir. Kemudian Tuhan itu punya rencana supaya keluarga ini tidak terus under slavery, tidak terus dalam perbudakan. Lalu keluarga besar Israel ini dikeluarkan dari perbudakan Mesir, dituntun melalui padang gurun, saudara, dan akhirnya sampai ke tanah perjanjian. Betul-betul sampai ke tanah perjanjian. Dan sementara dituntun keluar dari perbudakan, karena dia itu kasih, dia tidak ingin terus kita under perbudakan, dia ingin supaya kita menjadi keluarga yang merdeka. Sebab itu dituntun keluar, saudara, melalui tempat-tempat, peristiwa-peristiwa. Tuhan provide, menyediakan yang mereka perlukan. Perlu makan, diberi mana. Perlu daging, diberi burung puyuh. Pakaian mereka, kasut mereka tidak pernah rusak. Tidak ada yang feeble,
yang sakit. Terus dituntun, dia provide. Memang ada persoalan, saudara. Kekeringan, batu dipukul, keluar air, dapat minum. Kepanasan, dapat tiang awan. Kegelapan malam, dapat tiang api. Kekeringan lagi, dapatkan mata air. Lapar, dapatkan pohon kurma. 70 pohon kurma. Dan seterusnya, saudara. Tetapi yang saya ingin ceritakan bukan hanya penyediaan Tuhan. Tetapi kok Israel ini loh, terus mengeluh dan mengeluh dan mengeluh. Ngomongannya begini, enak di Mesir. Sedikit-sedikit enak di Mesir. Sedikit-sedikit enak di Mesir. Kadang kita terjebak kepada ketika dituntun Tuhan untuk punya masa depan yang baik, keluar keluhan. Saudara, dan Korintus berkata, Israel itu menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Karena keluhan-keluhan, banyak dari antara mereka yang akhirnya menjadi worse, getting worse, menjadi lebih buruk. Yang benar adalah, saya, saudara, sudah dikeluarkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Dan sekarang ini sedang dituntun. Memang bukan tanpa persoalan, ada persoalan, tetapi tidak mengeluh. Yang benar adalah terus puji Dia. Karena apa? Walaupun ada persoalan, toh Tuhan menyediakan yang kita perlukan. Dan toh akhirnya sampai ke negeri perjanjian. Itulah untuk keluargamu dan keluargaku. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Tuhan kita. Katakan amin. Katakan amin. Dia ingin supaya siapapun keluarga saudara, Mesir, di mata Tuhan, walaupun mereka sudah ratusan tahun di sana dan sepertinya comfort zone, tapi di mata Tuhan itu bukan tempat kita. Bukan tempat mereka karena di bawah perbudakan. Nah sekarang ketika kita dituntun, saudara, karena Tuhan punya rencana yang baik sampai ke tanah perjanjian. Saya rindukan supaya siapapun saudara punya iman ini. Satu orang diselamatkan, seisi keluargaku pada akhirnya semua diselamatkan. Dulu, saudara, papa mama dan 5 anak itu bukan orang Kristen. Menyembah orang mati, memberi makan orang mati, dan lain sebagainya. Tapi ketika satu orang diselamatkan, satu persatu akhirnya diselamatkan. Papa mama akhirnya diselamatkan. Adik-adik, kakak-kakak bukan hanya diselamatkan, semua melayani Tuhan. Dan tergenapi. Kalau itu tergenapi dalam keluarga saya, biarlah hal yang sama kau imani tergenapi dalam keluarga saudara semuanya. Ayo kita bersorak-sorai lebih meriah lagi bagi Kristus Yesus Tuhan. Katakan amin. Yang terakhir, saudara, yang terakhir. Tuhan bukan hanya build, bukan hanya protect, bukan hanya provide, tetapi Dia juga mengangkat. Memberi masa depan untuk anak-anak kita. Sekarang semakin tambah usia, saya sudah mulai memikirkan gereja tanpa kehadiran saya, apakah tetap jalan dengan anak-anak? Bagaimana nanti keluarganya Billy? Saya berdoa supaya jauh lebih baik daripada saya. Bagaimana keluarganya Sandra? Saya berdoa supaya jauh lebih baik dari saya. Bagaimana dengan Gary yang belum menikah, belum mengambil keputusan siapa yang menjadi pasangannya. Saya kepingin Tuhan, Engkau bukan hanya build, protect, provide,
tetapi engkau raise my family, 3 anak ini. Semuanya akan diangkat oleh Tuhan. Nah, perhatikan saudara, kepada keluarga Daud. Keluarga Daud, Daud itu sendiri artinya beloved, yang dicintai. Mayoritas Mazmur ditulis oleh Daud, ada yang ditulis oleh Musa, ada yang ditulis oleh Salomo, ada yang ditulis oleh Asaf, Heman, Yedutun, tetapi mayoritas Mazmur adalah ditulis oleh Daud. Nah, keluarga Daud ini saudara, yang arti namanya adalah beloved, yang dicintai. Perhatikan, ternyata tidak mulus jalannya. Ada tantangannya. Ketika itu, seorang pria adalah biasa punya banyak istri. Tetapi kemudian diperlukan ekstra yang sangat luar biasa bijaknya dibanding dengan kalau suami satu istri seperti ajaran perjanjian baru di dalam Yesus dan anak-anak. Perjanjian lama tidak demikian. Daud punya beberapa istri, saudara, dan kemudian timbullah konflik di sana. Seperti Abraham dengan munculnya Sarah dan kemudian munculnya Hagar, timbul anak-anak, harusnya punya race Abraham's family. Tetapi begitu muncul Sarah dan Hagar, lalu muncul anak, sampai hari ini loh, anak-anaknya konflik. Menjadi keturunan Ishak dan keturunan Ismail, dan penuh dengan kebencian, turun-temurun dari generasi-generasi, timbul menjadi agama yang radikal, muncul ISIS, muncul teroris. Dari mana konfliknya? Dari seorang laki yang punya 2 istri. Daud pun demikian, saudara. Karena dia punya banyak wanita, sehingga anak dari salah satu wanita ini punya anak bernama Absalom, Tamar. Istri yang lain punya anak Amnon. Lalu kemudian Amnon ngomong sama Daud, "Aku lihat anakmu Tamar lagi ada di kamar dan kelihatannya sakit. Biar aku membantu dia." Daud mengiyakan, mengizinkan. Dan kemudian Amnon, anak dari wanita yang satunya, istri yang satunya, pergi ke kamar Tamar, anak dari istri yang lainnya. Dan ternyata Amnon memperkosa Tamar. Saudara, dan begitu tuh ketahuan, kakaknya Tamar yang bernama Absalom marah besar. Diburunyalah itu Amnon dan dibunuhnyalah itu Amnon. Dan kemudian gak cukup sampai di situ, Absalom marah juga kepada Daud. Karena Daud yang ngizinkan Amnon masuk ke kamarnya Tamar. Saudara, Daud menjadi sangat sedih. Absalom kemudian memberontak kepada Daud. Absalom meninggalkan dan membangun kekuatan sendiri selama 3 tahun. Saudara-saudara, tetapi Daud yang bernama beloved, dia tidak membalas benci itu. Dia tetap mengasihi. Ada kelemahan-kelemahan, dia tidak wise. Tetapi dia tetap beloved, yang dikasihi. Akhirnya timbul peperangan
pengikutnya Daud dengan pengikutnya Absalom. Saudara, dan terjadilah perang. Dan kemudian Absalom mati dibunuh oleh panglimanya Daud. Dan Daud menjadi hancur hati, sedih. Keluarga yang sakit. Keluarga yang penuh dengan kepedihan. Seorang bapak sudah kehilangan anak dan kehilangan anak lagi. Dan itulah yang dialami oleh Daud. Tapi perhatikan saudara sikap daripada Daud. 2 Samuel pasal yang ke-13. 2 Samuel pasal yang ke-13 dikatakan begini. Saudara sudah lama tidak mengikuti khotbah berwarna teaching. Sebab itu saya ingin mengajak saudara kembali memperdalam akan peristiwa-peristiwa di Bible yang bersangkut paut aplikatif dalam hidup kita. 2 Samuel pasal 13 ayat 39 dikatakan demikian. Yuk kita baca bersama-sama 39. 1, 2, 3. Raja Daud merindukan Absalom karena ia telah terhibur atas Amnon putranya yang sudah mati. Tetap merindukan Absalom. Tetap kasih. Siapapun saudara, kalau engkau ayah, apapun terjadi, engkau tetap diikat dengan kasih. Atau ibu, atau siapapun di dalam keluarga, engkau hidup di dalam kasih. Kemarin ada seorang yang berkata begini kepada saya. Aku ini sudah menyakiti kamu banyak. Kok kamu masih baik kepadaku? Yang ngomong begitu itu adalah pelayan Tuhan juga. Dia baru sadar kalau dia menyakiti saya banyak. Dan terus menerus gitu. Kemudian saya bukakan. Dia pikir saya tidak tahu. Kemudian saya bukakan bahwa saya ini tahu dari sejak awal kamu menyakiti aku itu kayak begini. Sampai hari ini. Kagetlah dia. Dia berkata sorry. Lalu kemarin dia keluar statement, aku sudah menyakiti kamu banyak. Tetapi kenapa kamu tetap baik kepadaku? Saudara, kenapa saya lakukan itu? Kenapa saya tetap baik sama dia? Karena saya sebagai pelayan Tuhan, saya sedang mempraktekkan kasih Yesus. Pelayan Tuhan yang lain mengajarkan ajaran Yesus, saya sedang mempraktekkan kasih Yesus. Saudara, banyak orang bisa mengajarkan ajaran Yesus. Dia cuma transfer ajaran Yesus. Ajaran Yesus kasih karunia. Ajaran Yesus anugerah. Ajaran Yesus begini. Tetapi begitu dia alami, dia cuma ajarkan. Dia tidak mempraktekkan. Saya katakan, saya sedang mempraktekkan kasih Yesus. Saudara-saudara, dan percayalah. Kebencian itu tidak bisa diatasi dengan kebencian. Kegelapan tidak bisa dikalahkan dengan kegelapan. Hanya terang, hanya kasih yang akan bisa melenyapkan semua kebencian. Kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Siapapun saudara di dalam keluarga, saudara sebagai orang tua, suami, istri, anak, atau siapapun. Tadi pertama adalah karena dia kasih yang membangun. Biar engkau hidup senantiasa di dalam kasih. Terus, Daud, karena ada beberapa wanita. Lagi saudara. Namanya beloved. Tetapi dia ketika mendidik anak. Kasih Daud tanpa mendidik anak. Kadang-kadang kalau orang punya kasih ya saudara, kasihnya kebablasan. Anak yang harusnya ditegur, tidak ditegur.
Anak yang harusnya didisiplin, tidak didisiplin. Dan Daud sempat begitu. Dia namanya beloved, kebablasan. Ketemu ini, wanita ini mengasihi, ketemu ini mengasihi. Dan akhirnya timbul konflik. Dia yang namanya beloved, punya anak, mungkin anaknya terlalu tampan, sehingga tidak pernah ditegur, karena kasih. Tetapi akhirnya menyebabkan konflik itu. 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 5. 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 5. Ini adalah ayat untuk anak-anak. Jangan engkau terlalu bangga kalau engkau tidak pernah dididik oleh orang tuamu. Dan untuk orang tua, jangan sampai saudara menjadi orang tua yang seperti ini. 1 Raja-Raja 1 ayat 5 dikatakan begini. Adonia, anak Hagit, ini istri Daud. Adonia, anak Hagit, meninggikan dirinya sendiri dengan berkata, aku akan menjadi raja. Ia memperlengkapi dirinya dengan sebuah kereta perang dan orang-orang berkuda, serta 50 orang yang berlari di depannya. Ayahnya selama hidupnya belum pernah menegurnya berkata, mengapa engkau berbuat begitu? Ia pun, Adonia, anak Hagit itu, sangat elok rupanya, dan ibunya melahirkan dia setelah Absalom. Elok rupanya. Daud tidak pernah menegurnya. Ada enggak di sini orang tua yang gara-gara anaknya tampan gitu, lalu enggak pernah dididik, enggak pernah ditegur, akhirnya memberontak, menjadikan keluarga itu sakit. Padahal di Amsal pasal 22 ayat 15 berkata begini, Amsal 22 ayat yang ke-15 disebutkan demikian. Amsal 22 ayat yang ke-15. Kebodohan mengikat hati seorang anak, namun tongkat teguran menjauhkan hal itu daripadanya. Anak memang mesti harus dididik, ditegur. Saya membaca majalah di Jakarta ketika Sandra diwawancara di majalah itu, menjadi cover majalah itu. Happy Mom. Bagaimana kamu bisa menjadi happy mom? Lalu dari tanya jawab itu saya ikuti baca, jawaban Sandra adalah begini. Ya, ada. Ini jawaban sekuler sebetulnya sih. Ada menjadi orang tua, ada yang baik, ada orang tua jahat, ada orang tua baik. Saya yang jadi jahatnya, suamiku yang jadi baiknya. Kalau semuanya suami istri, saudara, oh ya, sudah. Semua dituruti, maka akan jadi apa anak itu? Kalau saya dengan Bu Hana ketika anak-anak kecil, saudara, saya lebih cenderung ya. Bu Hana yang tegas, disiplin, harus begini, harus begitu. Saya ya. Dan duet ini ternyata lumayan gitu, saudara. Anak-anak takut Tuhan, taat orang tua, dan rukun. Keluarga memang harus ada yang orang tua yang disiplin semacam itu. Nah, Daud yang bernama Beloved mengalami persoalan di sana. Sebab itu siapapun saudara, dari ayat-ayat yang saya sampaikan ini, dari keluarga Daud ini, biarlah kita mendapatkan satu pemahaman. Oh Tuhan, kalau keluarga ini sudah kau bangun, kau protect, kau
sediakan dan kau akan memberi masa depan. Di perjalanan itu ada tantangan, tapi tetaplah ada dalam Kristus Yesus Tuhan. Yesus ada di dalammu, Yesus ada di dalamku, dan dari keluarga Daud lahirlah Yesus. Saya berdoa dari keluarga kita lahir pribadi-pribadi yang mengumandangkan Yesus Kristus Tuhan. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Katakan amin. Saudara, dari keluarga orang tua saya tidak ada yang jadi hamba Tuhan. Tapi ternyata semua anak-anak dari orang tua saya jadi hamba Tuhan. Mungkin dari saudara. Gak pernah ada riwayat orang tua saudara atau kakek atau siapa yang jadi pelayan Tuhan. Tapi biarlah mulai dari saudara dan berikutnya semua bukan hanya menjadi raja yang diberkati, tetapi imam yang melayani Yesus Kristus Tuhan kita. Sembuh keluarga kita, diberkati keluarga kita, dipulihkan keluarga kita. Ayo kita tepuk tangan bagi Kristus Yesus Tuhan. Sekarang kita berdiri bersama-sama.